penelitian FAO, 19 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab kelaparan yang membuat banyak menimpa anak-anak Indonesia terkena gizi buruk. Indonesia masih dianggap lambat dalam menangani kasus gizi buruk, khususnya anak-anak di bawah 5 tahun. Dari data terakhir, hampir 37% balita di Indonesia terlambat pertumbuhannya karena kekurangan gizi. Melihat kondisi ini, FAO menyerukan semua pihak untuk terus meningkatkan upaya-upaya menghapus kekurangan gizi dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anaknya biasanya letargik ya, artinya anak itu tuh nggak yang bergerak, lincah gitu, enggak, dia biasanya rada-rada meleng, rada diem. Kesannya kalau orang gede mungkin depresi ya, tapi ini anak-anak jadi rada diem gitu ya. Giginya pertumbuhannya biasanya kalau rada gede juga pasti nggak bagus. Ya of course kalau ini di sekolahin ya kurang pinter. Ya jadi semua kan dia ke seluruh tubuh jadi nggak per part. Terus hatinya kalau diraba bisa membesar. Perutnya bengkak ya, terus kadang-kadang kalau yang sampai jelek banget itu biasanya kakinya juga bengkak ya, kecil tapi ujung-ujungnya bengkak. Nah itu kalau yang sudah namanya pitting odema. Indonesia ini punya dua burdennya itu dua, satu yang kegedean, satu yang kekurangan. Nah sebetulnya dua-duanya ini bahaya, cuman kan kalau kita ngelihat orang tinggal tulang kita kan kesian. Kalau lihat anak yang gendut, montok, jalan kan malah kita bilang cute. Nah tapi sebetulnya itu juga harus diperhatiin, jangan cuma mikirin yang ini, yang itu nggak dipikirin. Yang terlalu lebih itu juga sarang penyakit. Ya jadi yang itu juga mesti dipikirin, jangan cuma yang dipikirin karena ini kelihatan kesian kan kalau digambar gitu. Nah. Selain Indonesia, rupanya benua Afrika masih memegang rekor negara-negara dengan malnutrisi tertinggi. Dan salah satu negara di Afrika yang paling mengalami malnutrisi di dunia adalah Nigeria dan diikuti oleh Ethiopia. 1/6 dari populasi negara di benua Afrika menderita kelaparan kronis, di mana terdapat 3,8 juta anak-anak yang mati setiap tahunnya akibat gizi buruk. Hal ini akan semakin memprihatinkan jika dibiarkan secara terus-menerus, sebab dalam 15 tahun ke depan 450 juta orang akan menderita malnutrisi dan kematian. Mitos yang takut makan ikan tuh aku pernah denger itu karena pasien suka nanya. Jadi gini loh, katanya kok lagi hamil sama lagi nyusui tuh nggak boleh makan ikan. Mungkin gini ya, mungkin ikan ini kan memang, tapi ini mitos, artinya udah dari zaman dulu. Mungkin ini faktor alergi ya kan, ada orang yang seafood itu alergi, jadi dia mungkin nggak bisa makan. Atau kalau dipikir faktor mitos untuk zaman sekarang mungkin banyak intoksikasi. Kan ikan-ikan kita tercemar. Nah, tetapi ya bukan berarti terus dipantang nggak boleh makan ikan. Karena kalau nggak boleh makan ikan, ibunya juga takut makan daging, takut kolesterol. Karena dari mama papanya semua ada takut kolesterol, dia juga kecil-kecil hamil takut kolesterol. Ya nanti akibatnya kita kurang protein. Jadi kita makan ikan, makan asupan omega 3 dan omega 6 yang seimbang. Jadi maminya waktu hamil jangan makannya itu doyannya yang banyak-banyak makanan trans fat. Trans fat itu makanan yang kayaknya enak, cookies. Jadi hati-hati, jangan lupa malnutrisi tadi kita bayangannya selalu yang digambar-gambar kan, anak-anak kurang gizi itu jangan cuma mikirnya ke situ. Orang-orang tua kita di rumah mungkin kurang gizi tanpa kita sadar.
ya berat badannya makin kurus, ototnya mulai nggak terlihat. Nah kalau yang saya ngertinya kalau seimbang saya adalah penyakit kita sekarang didasarin semua sama penyakit kronis. Kronisnya itu karena inflamasi, peradangan yang tidak terlihat. Jadi radangnya tuh di dalam, kalau kita kejedot kursi radang kita bisa lihat. Tapi ini radangnya di dalam, pelan-pelan dia akan membunuh. Efeknya jadi apa? Diabetes misalnya, darah tinggi, stroke, jantung, kanker, semua pikun. Ya, jadi saya biasanya anjurkan tuh dibagi 3. Ya, ada si nasi, tetap orang Asia kok ya, tetap aja lah makan nasi, karbo. Terus ada lauk pauknya. Terus ada ini sayur sama buah. Biasanya kalau aku prinsipnya sama, tetapi ditambah. Kalau remaja kan kita tahu ya, mereka lari ke sana sini, aktif banget, pasti jumlah takarannya nggak akan sama. Jadi tiap orang beda, tapi betul kita ada pengelompokan bayi 3 tahun, 5 tahun, anak sekolah, terus apa? Remaja, dewasa tua. Banget karena pemerintah Indonesia sudah mulai membantu orang-orang dengan kekurangan gizi. Jadi pastinya lebih mudah saat orang memiliki informasi atau masyarakat sudah mulai tahu tentang kekurangan gizi ini, dia bisa membawa anak mereka untuk menimbang.